wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Nur Fafifatunisa, NIM 1810 Saya dari kelas A01. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai hasil analisis bedah jurnal internasional saya yang Auditory Development in Children with Hearing Impairment Clinical Relevance of the V1 CAEV Biomarker in Children with Multiple Disability. Penulis jurnal Anu Sharma, Hannah Glick, Julia Campbell, and Alison Beaver. Tahun terbit 2013. Nama jurnal Hearing, Balance, and Communication. Volume jurnal 11. Nomor jurnal 3, halaman jurnal 110 sampai 120. Reviewer Laili Nur Fafifatunisa, tanggal bedah jurnal 27 April 2020. Temuan masalah pada jurnal ialah saat ini anak-anak dengan cacat tambahan yang hidup berdampingan diperkirakan berjumlah 30% hingga 40% dari pasien anak yang diimplan. Secara signifikan, lebih sedikit anak-anak tuli yang sangat besar dengan implan koklea yang memiliki beberapa kelainan dibandingkan dengan anak-anak dengan gangguan yang tidak memiliki implan. Hal ini dapat mengindikasikan insidensi implantasi koklea yang lebih rendah di antara anak-anak dengan beberapa cacat. Karena banyak anak-anak dengan disabilitas tambahan yang menerima implan tidak mungkin berkinerja sebaik anak-anak yang mengalami C1. Hasil penelitian dalam kasus 1 dan 2, kami menunjukkan penggunaan P1 CAEV dalam pengaturan klinis yang khas di mana penguat dimulai dengan menggunakan alat bantu dengar tradisional. Dalam kasus 1, latensi respon P1 jatuh dalam batas normal, memberikan bukti bahwa alat bantu dengar memberikan aplikasi yang memadai yang diperlukan untuk perkembangan pendengaran normal. Di sisi lain, dalam kasus 2, latensi V1 berada di luar batas normal dengan aplikasi, tetapi dengan cepat menurun ke batas normal dalam waktu singkat setelah implantasi koklea. Kesimpulan dari jurnal, penelitian di masa depan harus mencoba untuk memahami plastisitas pendengaran pusat pada anak-anak sebagai fungsi dari beragam penyebab genetik atau lingkungan untuk gangguan pendengaran mereka. Bukti ini dapat membantu memandu keputusan mengenai pencalonan implan koklea untuk anak-anak dengan disabilitas tambahan yang spesifik dan variabel pemahaman yang lebih baik. Temuan teori pada jurnal berkaitan dengan anak kelainan majemuk. Yang pertama, membandingkan kinerja bicara anak yang ditanamkan pada tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga kehidupan ketika dievaluasi sebagai fungsi pengalaman daripada usia kronologi saat implantasi. Kinerja bicara rata-rata hampir setara antar kelompok anak yang ditanamkan pada berbagai waktu di bawah usia 3 tahun. 2. Mayoritas anak-anak dengan implan koklea yang sedang berkembang biasanya dapat mencapai tingkat bahasa yang sesuai dengan usia pada tingkat normal penguasaan bahasa, sedangkan anak-anak dengan keterlambatan perkembangan hanya mampu mencapai diskriminasi suara yang terbatas dan tidak ada bahasa verbal setelahnya 12 bulan penggunaan C1. Yang ketiga, menunjukkan bahwa periode sensitif untuk plastisitas pendengaran pusat dalam tuli dapat berkurang untuk anak-anak dengan ANSD. Selanjutnya, komentar jurnal. Dari segi penulisan, kelebihannya penulisan jurnalnya rapi. Penulisannya sesuai dengan contoh penulisan jurnal yang benar. Kekurangannya, penulisan kutipan kurang jelas, jadi pembaca agak susah mengetahui yang mana hasil kutipan punya orang. Banyak kata yang terbolak-balik mengakibatkan pembaca jadi tidak bisa memahami. Dari segi materi, kelebihannya banyak referensi dari teori-teori lain. Untuk pemaparan materi cukup lengkap.
Kekurangannya, banyak materi yang menggunakan bahasa ilmiah, jadi pembaca kesulitan dalam memahami materi tersebut. Perolehan pengetahuan setelah membaca jurnal, saya jadi tahu bahwa ada relevansi klinis dari V1 CAEV biomarker pada anak-anak dengan berbagai kecacatan. Dengan banyaknya studi yang berbeda-beda dan hasil yang bervariasi dari masing-masing anak membuktikan bahwa walaupun mempunyai hambatan yang sama, belum tentu mempunyai kapasitas hambatan yang sama per individunya. Positif dalam mengatasi temuan masalah pada jurnal. Kontribusi positifnya ialah saya selaku calon guru akan mengarahkan orang tua agar secepatnya untuk memasangkan implan koklea C1 kepada anak yang mempunyai hambatan pendengaran maupun cacat tambahan atau ganda. Setelah itu menunjukkan utilitas klinis potensial auditor sentral P1 CAEV untuk mengevaluasi pematangan pendengaran kortikal dalam jumlah anak-anak implan koklea yang meningkat dengan cepat yang memiliki cacat ganda. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.